Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita semua sehat walafiat ya. Semoga Bunda dan semua anak-anak selalu diberikan limpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini seperti kemarin kita akan belajar mengenai alat peraga kotak perkalian. Anak-anak sudah tahu bukan bahwa alat peraga kotak perkalian ini digunakan untuk mempermudah anak-anak dalam menjawab soal perkalian bilangan bulan. Nah, ada yang masih ingat tentang bagaimana kita menjalankan kotak perkalian? Oh, ternyata semuanya masih ingat ya. Nah, meskipun masih ingat, Burinda akan mengulas sedikit tentang penggunaan kotak peraga alat perkalian. Nah, meskipun anak-anak banyak yang masih ingat tentang bagaimana cara menggunakan kotak perkalian, Burinda akan sedikit mengulas tentang cara penggunaannya kembali supaya anak-anak yang masih belum ingat bagaimana untuk menggunakan kotak perkalian teringat kembali ya, supaya nanti mempermudah juga anak-anak dalam menjawab soal bentuk perkalian ya. Anak-anak sudah siap? Oke, are you ready guys? Yes, I'm ready. Kita mulai ya. Anak-anak, seperti yang anak-anak lihat di sini, ini adalah kotak perkalian ya. Nah, untuk mempermudah anak-anak menghitung untuk perkalian bilangan bulat 2 angka ataupun 3 angka. Di sini masih kosong. Ya. Akan Burinda ulangi kembali bagaimana cara menggunakan alat peraga ini. Di sini nanti anak-anak bisa menuliskan atau menempelkan soal ada daerah sini atau sini. Anak-anak bisa menempelkan soal daerah sini atau sini. Kemudian nanti kita akan mengalihkan masing-masing angka dan meletakkannya di daerah kotak ini. Oke, langsung saja Burinda tunjukkan bagaimana cara menggunakan. Nah, ini Burinda sudah membuat soal yaitu 238 dikalikan dengan 64 ya. Kotak yang ada di sini kita juga bisa menyesuaikan dengan soal perkaliannya. Jika 2 bilangan dikalikan dengan 2 bilangan, maka kita hanya membutuhkan 4 kotak saja. Tapi di sini karena 3 bilangan dikalikan dengan 2 bilangan, maka kita memerlukan semua kotak dan bisa kita tambah untuk perkalian 3 bilangan dengan 3 bilangan ya. Nah, di sini apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara setelah kita menempelkan soal di atas dan di samping? Ya, benar sekali, kita mengalihkan 2 dengan 6, 3 dengan 6, 8 dengan 6. Kemudian kita mengalihkan mana lagi? 2 dengan 4, 3 dengan 4, 8 dengan 4. Sekarang kita kalikan dulu ya, 2 dengan 6. Nah, ini adalah hasil perkalian 2 dengan 6 adalah 12 ya. Di sini Burinda menggunakan warna kuning untuk puluhan dan warna biru untuk satuan. Gini cara meletakkannya ya. Satuan di bawah dan puluhan di atas. Begitu juga nanti seterusnya. Oke, kita lengkapi kotak-kotak yang masih kosong ya. Nah, ini tadi setelah kita melengkapi kotak-kotak yang masih kosong ya. Coba kita perhatikan sama-sama. 3 dikalikan 6 hasilnya adalah 18.
8 dikalikan 6 hasilnya adalah 48. 2 dikalikan 4 hasilnya adalah 8. Karena 8 tidak ada satuannya, maka peluangnya kita beri 0 ya. Dan 3 dikalikan 4 adalah 12. 8 dikalikan 4 adalah 12. Nah, ini tadi anak-anak kita sudah mengisi kotak-kotak yang kosong. Ini semuanya sudah penuh. Tadi kita mengalihkan lagi untuk 3 dikalikan 6 adalah 18. 8 dikalikan 6 adalah 48. 2 dikalikan 4 8. Karena 8 tidak punya puluhan, maka puluhannya kita beri 0 ya. 3 dikalikan 4 adalah 12 dan 8 dikali 4 adalah 32. Nah, setelah langkah ini, lalu apalagi yang kita lakukan? Iya benar, kita menjumlahkan secara diagonal atau miring ya. 2 ini, kemudian kita tambahkan ini 8, 3 ditambah 2, kemudian kita tambahkan yang sebelah sini 4 ditambah 8 tambah 1 tambah 8. Kemudian kita menjumlahkan sebelah sini lagi 1 tambah 2 tambah 0 dan ini 1 keluar ya. Jangan lupa anak-anak menjumlahkannya adalah dari yang paling bawah. Ya benar sekali. Oke, langsung saja kita jumlahkan untuk mengetahui hasilnya. Ya, kita menjumlahkan sebelah sini dulu 2. Tidak ada yang dijumlahkan, jadi kita keluarkan 2. Kemudian 8 ditambah 3 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 8 tambah 3 11, 11 tambah 2 13. Karena ada puluhan dan satuan 13, maka kita tempelkan satuannya di sini. Ya. Ada di sini. Kemudian puluhannya kita simpan di sini. Atas sini ya. Nah, begini ya. Di sisi sebelah atasnya. Kemudian kita tambahkan 1 tambah 4 5. 5 ditambah 8 13. 13 tambah 1 14. 14 tambah 8 22. Kita letakkan satuannya di sini 2 ya. Puluhannya bisa juga kita letakkan di atas sini ya. Kita tambahkan puluhannya di sisi sebelah atasnya lagi untuk nanti juga dijumlahkan. Nah, seperti ini. 2 ditambah 1 3 tambah 2 5. 0 tetap 5. Kemudian yang terakhir 1 di sini ya. Nah, kita sudah menemukan jawabannya anak-anak. Berapa? Betul sekali, jawabannya adalah 15.232. Nah, ini kita sudah menemukan jawaban bersama atas soal 238 dikalikan dengan 64. Ya, di sini sudah paham anak-anak? Dan sudah mengingat kembali ya bagaimana cara menggunakan kotak perkalian. Oke, sekarang anak-anak nanti kita belajar sambil anak-anak mengerjakan lagi. Bisa bertanya apabila anak-anak ada kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan Bunda nanti. Ya, tapi hari ini mengerjakan soalnya anak-anak sedikit ada perubahan. Apa Bu yang berubah? Kita tetap nanti
bekerjanya secara berkelompok, tetapi Bu Linda akan memberikan waktu siapa yang paling cepat dan siapa yang jawabannya paling tepat, tidak hanya cepat ya, tetapi paling tepat untuk menjawab soal-soalnya boleh mendapatkan nilai terbaik. Oke, Bu Linda bagi seperti kemarin. Silakan anak-anak berhitung 1 sampai 5 dan terus sampai siswanya habis. Nah, anak-anak sudah berhitung, silahkan anak-anak berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, nanti kita mengerjakan secara bersamaan ya. Soal sudah diberikan oleh Bu Linda dan anak-anak juga sudah mendapatkan kotak perkaliannya. Silakan nanti berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan soal yang ada atau yang sudah dipegang oleh anak-anak. Silakan kita mulai bersama dari sekarang. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, ternyata dari kelompoknya Mas Zaki adalah yang paling cepat dan paling tepat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Zaki dan kawan-kawan. Untuk yang lainnya bukan berarti tidak bisa ya, karena pada pembelajaran kali ini Bu Linda ingin mengetahui yang paling cepat dan yang paling tepat. Oke, dan tadi Bu Linda juga masih melihat ada yang belum bisa dalam menggunakan kotak perkalian ini. Nah, nanti anak-anak bisa menggunakannya dalam penyelesaian soal yang lain. Misalnya, anak-anak bisa menghitung luas suatu bangun, ya, bangun datar, bisa menghitung volume. Nanti yang perkaliannya itu anak-anak kira-kira susah untuk mendapatkan jawabannya. Anak-anak bisa menggunakan kotak perkalian. Bu, bagaimana ketika saya ulangan? Saya tidak mungkin membawa kartu-kartu dan juga alat seperti itu. Maka anak-anak bisa dengan sederhana membuat kotak, ya, kotak seperti yang tadi, kotak kosong kemudian diberi diagonal tengah, garis tengah. Nah, di situ nanti anak-anak bisa menuliskan soal di atas dan di samping. Kemudian jawabannya di tengah-tengah dan bisa mengetahui jawaban dari soal yang kita kerjakan. Nah, itu tadi anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Linda akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bu Linda sampaikan dapat memberikan manfaat untuk anak-anak, menjadikan anak-anak lebih mudah dalam menyelesaikan bentuk perkalian bilangan bulan. Terima kasih atas antusiasnya hari ini. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri hari ini. Oke, Bu Linda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.